Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya daripada materi tentang jarak, yaitu adalah jarak dari garis ke bidang. Sama kayak seperti bagian yang sebelumnya tentang titik ke bidang, mulai dibayangkan ya cara menggambarnya atau mungkin langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya seperti ini. Kalau kita mencari tahu jarak daripada garis K ke bidang alfa, tentukan garis yang tegak lurus pada bidang alfa. Kalau bisa garisnya itu memotong juga dengan garis K, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kita bikin garis baru yang sejajar dengan garis yang tadi. Mungkin ini langkah-langkahnya lihat sendiri. Sekarang kita langsung coba untuk mempraktekkan. Saya langsung masuk ke soal jarak dari garis ke bidang. Tujuannya adalah kita mau nyari tahu jarak dari PS ke bidang ABGH. PS ke bidang ABGH, saya harus gambar dulu untuk ABGH-nya. ABGH. Gambarnya ini bidangnya. PS saya gambar pakai warna lain. Ini PS. Kemudian saya tuliskan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah cari garis yang tegak lurus dengan bidangnya, ABGH. Kayaknya ukurannya kegedean. Kecilin aja. Cari garis yang tegak lurus dengan ABGH. Garisnya adalah garis, ya kalau bisa garisnya itu langsung memotong bidang yang merah dengan garis yang biru. Dalam hal ini bisa, yaitu adalah garis FC atau CF. Saya gambar di sini lagi dengan menggunakan warna berbeda. Ini. Kenapa FC tegak lurus ABGH? Karena CF itu tegak lurus dengan BG. 1, BG, CF juga tegak lurus dengan AB. Kenapa CF tegak lurus sama AB? Karena AB tegak lurus sama bidang yang memuat CF. AB tegak lurus dengan BCGF. BCGF. Duh, nggak bisa ditulis. AB tegak lurus dengan BCGF. BCGF. Nah, setelah kita tahu garis yang tegak lurus sama bidang dan dalam hal ini memotong juga di garis PS, bidangnya dicopot karena kita sebenarnya langkah berikutnya adalah kita nyari tahu titik tembus antara CF sama ABGH. Saya kasih titik aja kali langsung ya. Titiknya ada di sini. Di sini untuk langkahnya saya tulis titik T. Terus kemudian perpotongan antara garis sama K namanya adalah titik X ya. Saya ikut aja. Titik di sini adalah titik T, terus kemudian yang di sini adalah X. Terus kemudian saya lepas dimensi 2-nya. Bentuknya seperti ini. Itu adalah BC, GF. Terus kemudian ada garis CF. Terus kemudian ada garis BG. Ini adalah titik T. Terus kemudian di sini ada titik P. Titik P itu adalah tengah-tengah GC. Titik S adalah tengah-tengah BC. Di situ, terus kemudian ini muncul titik X. Garis ini sejajar dengan garis ini panjangnya sama, berarti kita bisa mencari TX dengan menggunakan kesebangunan. TX itu adalah setengah daripada TC. Sementara TC itu adalah setengah daripada CF. 1/4 daripada CF. CF itu adalah diagonal ruang, berarti 4/2. Berarti TX adalah akar 2 cm. Jarak garis ke bidang yang pertama.
Sekarang contoh yang kedua. RT ke ACH. Saya gambar dulu dengan pen warna merah. Gambarnya agak tebal. ACH. ACH. Jadi kita gambar ACH. ACH. Salah. ACH. Berarti ini harusnya titik-titik. Jadi gambar yang seharusnya titik-titik tetap digambar titik-titik ya. Karena kalau misalkan kita gambar dengan garis lurus, maka kita agak susah membayangkannya. Ya gambarnya ini jelek sekali karena seharusnya saya pakai penggaris. Karena kalau misalkan saya pakai penggaris, kemarin dicoba langsung ketekan permukaannya. Jadi saya gambar seadanya deh. Yang penting dia bisa bayanginnya. Jarak RT ke ACH. RT, saya gambar lagi RT pakai biru kali. RT di sini. Ini adalah RT. Dah. Langkah yang pertama, langkah-langkah. 1. Cari garis yang tegak lurus sama ACH. Garis yang tegak lurus dengan ACH. Ya, syukur-syukur bisa memotong juga dengan RT. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Garis yang tegak lurus dengan ACH, kalau misalkan saya gambar, saya gambar dulu untuk tegak lurusnya. Tarik dari B ke D, terus kemudian kita hubungkan H ke tengah-tengah, AC di sini, tegak lurusnya sama DF. Kasih alasan kenapa DF tegak lurus dengan ACH. DF tegak lurus sama ACH karena 1. DF tegak lurus dengan HO. Yang kedua, DF tegak lurus dengan AC. Kenapa DF tegak lurus dengan AC? Karena AC tegak lurus dengan bidang yang memuat DF, yaitu adalah BDHF. Dah, DF udah beres. Garis yang tegak lurusnya adalah DF. Langkah berikutnya adalah, ya sebenarnya kalau bisa kita harus nyari garis yang dia itu menembus ACH dan garis yang dia tuh langsung memotong RT. Masalahnya nggak bisa. Kalau dia nggak bisa ya jangan maksa lah. Jadi di sini kalau misalkan kita mau nyari begitu sekaligus, ya mungkin kita harus menggeser garisnya karena satu garis itu harus langsung menembus dan sekaligus memotong garis RT. DF itu hanya menembus ACH, sementara dia nggak berpotongan dengan RT. Jadi bagaimana caranya supaya dia berpotongan? Ya digeser agar supaya dia memotong dan menembus. Jadi saya mau menggambar DF itu memotong sekalian menembus karena di sini ada satu titik yang dimiliki oleh RT yang dia itu kebetulan terletak di bidang BDHF. Berarti saya mau menggunakan titik ini. Titik ini itu setengah DO. Berarti saya harus bagi ini jadi 4 di sini dan di sini. Terus kemudian saya bikin garis yang sejajar sama DF. Jadi garisnya adalah kayak gini. Saya kasih nama, garisnya adalah katakanlah K, di sini L. Terus kemudian ya udah K aja nggak apa-apa lah. Terus kemudian kita cari tembusnya. Dalam hal ini di sini kan dibilang bahwa garis titik tembus garis sama bidang alfa adalah titik T. Saya ikut titik potong antara garis itu, garis K dengan garis yang tegak lurus tadi adalah titik X. Ya ikut. Jadi seharusnya di sini adalah titik T. Kok titik T? Di sini ada titik T juga. Ya udah deh. Titik ini sama titik ini. Nembusnya di sini, motongnya di sini, motong RT-nya di situ. Karena titik itu tuh terletak di bidang yang sama di bidang BDHF, digambar aja BDHF. Dimensi 2-nya dicopot, digambar, ini D,
ini B, ini F, ini adalah H, terus kemudian ada apa? DF, ini DF, terus kemudian di sini ada titik O, di sini ada titik K, terus kemudian kita gambar dibagi 4, ini ada KL, kita mau nyari tahu titik sini apa ya? Misalnya Y gitu kali. Titiknya agak beda dengan yang tadi ya, karena di sini ada titik T. Kita harus menghubungkan HO, karena mereka berasal dari perpotongan antara HO sama KL. Titik Y di sini. Jarak yang diminta RT ke ACH, yang satu adalah titik tembus, yaitu dalam hal ini adalah Y. Yang satu adalah titik potong antara garis KL dengan RT, K. Berarti adalah YK. Kita butuh YK. Kalau kita mau mencari YK, berarti kita butuh mencari kesebangunan. Kesebangunan apa yang kita bisa pakai? Kita bisa mencari KY. Kita bisa mencari KL. Yaitu dengan memanfaatkan kesebangunan daripada segitiga BDK. Segitiga BDK, segitiga yang ini BDK. Mana tadi BDK? BDF. Kesebangunan ini. Untuk mencari KL. Berarti kalau misalkan kita tuliskan KL dibagi sama DF. Sama dengan ini dibanding sama ini. Berarti adalah 3/4. Jadi kita bisa nyari tahu KL sama dengan 3/4 dari DF atau FD. DF itu adalah diagonal ruang 4/2. Berarti kita bisa tahu 3/2. Nah sekarang kita harus mencari KY. Kalau kita mau mencari KY, berarti kita butuh kesebangunan yang lain. Yang dia itu muncul KY. Bagaimana cara mencari KY? Kita butuh garis-garis bantu. Kesebangunan apa yang kita bisa pakai? Di sini dia ada tegak lurus dari, gambar dulu. Gambar. Ini itu tegak lurus, ini tegak lurus. Terus kemudian ini juga tegak lurus sebenarnya. Terus kemudian sudut apa yang sama? Sudut ini siku-siku. Sudut ini untuk segitiga kecil sama dengan sudut ini untuk segitiga besar. Berarti kalau misalkan di sini kita kasih lengkung, berarti harusnya ini juga lengkung. Jadi digambar segitiganya. Siku-siku, ini ada H, ini ada D, ini ada O. Gambarnya adalah ini bentuknya titik. Terus kemudian saya gambar untuk segitiga KYO. Ini ada siku-siku, ini ada Y, ini ada K, terus kemudian di sini ada O. Tulisin apa infonya, tulisin apa yang mau dicari. Kita mau nyari tahu KY, kita tahu KO. KO itu adalah 1/4 daripada BD. BD adalah 4/2, berarti di sini KO adalah akar 2. Terus kemudian tulisin info-info yang lain yang tahu. Berarti di sini DO adalah 2/2. HD, kita tahu nilainya adalah 4. Cari Pitagorasnya, HO, berarti Pitagoras dari 4 dan 2/2. Berarti 8 dengan 16. 24, berarti 2/6. Terus kemudian tulisin perbandingannya. Kita butuh KY. Kita tahu KO, akar 2. Cari tahu perbandingannya. Sudut-sudutnya belum ya? Ini ada titik, terus kemudian ini ada lengkung. KY itu berada di depan sudut titik, berarti di sini juga harus di depan sudut titik. Perbandingannya 4. Akar 2 di depan sudut siku-siku. Ini di depan sudut siku-siku adalah 2/6. Nah, ini bisa dicoret sama ini. 2. Berarti KY adalah 2/2. Akar 6-nya dipisah ya. Akar 2 kali akar 3 berarti bisa dicoret, serot. Terus kemudian dikali akar sekawan, berarti kita akan mendapatkan 2/3 akar 3. Itu adalah KY. Ya? Oke, beralih ke yang berikutnya. Jarak dari bidang ke bidang. Langkahnya adalah kita harus nyari garis yang tegak lurus terhadap jarak antara bidang sama bidang. Kedudukan daripada bidang sama bidangnya pasti sejajar.
Jadi ingat daripada yang sebelumnya, bidang dan bidang itu ada dua jenis hubungan. Yang pertama adalah sejajar, yang kedua adalah berpotongan. Bidang sama bidang yang berpotongan, dia nggak punya jarak. Jadi bidang yang punya jarak itu adalah bidang sama bidang yang sejajar. Jadi kalau kita nyari tahu satu garis yang tegak lurus terhadap salah satu bidang, dan garisnya itu tegak lurus, berarti terhadap bidang yang satunya pasti tegak lurus. Jadi kita sebenarnya tinggal nyari satu garis, terus kemudian nembusnya ke kedua bidang itu kemana? Nah itu yang dicari. Jadi kita ke soal berikutnya, kita mau nyari jarak dari ABGH ke PQRS. Saya gambar dulu ABGH, gambarnya adalah seperti ini, ABGH. Saya gambar ini titik-titik, terus kemudian PQRS, saya gambar dengan warna yang berbeda, misalnya warna biru aja, ABGH, PQRS, kayak gitu, RS. Ini gambar, ya. Cari satu garis yang dia itu bisa tegak lurus mereka berdua. Ambil aja yang paling gampang, BG. BG ini kan terletak di persegi BCGF. Jadi kalau dia terletak di persegi BCGF, seharusnya dia tegak lurus dengan FC. Kenapa tegak lurus dengan FC? Karena mereka adalah diagonal. Jadi langkah pertama, saya mau membuktikan langkah pertama. 1. Cari garis yang tegak lurus dengan ABGH. PQRS boleh, ABGH boleh, ABGH lebih kelihatan jadi ABGH aja. Yaitu garisnya adalah CF. Alasan, karena CF tegak lurus dengan BG. Perpotongan diagonal, CF juga tegak lurus dengan AB. Kenapa CF tegak lurus dengan AB? Karena AB itu tegak lurus dengan bidang yang memuat CF, yaitu adalah BCGF. Langkah berikutnya, coba kita lihat langkah berikutnya mau ngapain. Cari titik tembus garis M dengan bidang alfa, yaitu titik T, yang satunya titik X. Jadi saya ikutin, oh titik T ada lagi di sini. Di sini ada titik T, saya lupa nulisnya. Di sini ada titik T-nya buang aja ya. Yang satu titik T, yang satu titik X, ini titik T, ini titik X. Terus kemudian bidangnya dilepas, karena titik tembusnya kita sudah tahu dua-duanya. Gambar. Ini adalah B, C, G, F. FC, gambar. BG, gambar. Ini adalah titik T. Terus kemudian PS, S itu tengah-tengah BC, ini S. Ini adalah P, gambar. Garis ini dan garis ini sejajar. Ini adalah titik X. Kita mau mencari TX. Jarak dari ABGH ke PQRS adalah TX. TX itu adalah setengah daripada TC. Sementara TC itu adalah setengah daripada CF. Berarti sama dengan 1/4 daripada CF. CF 4 akar 2, berarti dapatnya adalah akar 2 cm. Yang terakhir, kita mau nyari jarak dari ACH. ACH. Saya gambar dulu ACH. 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 CH. ACH. Terus kemudian gambar yang satunya. Oke. Langkah 1. Cari garis yang tegak lurus dengan ACH. Bikin gambarnya. Cari garis yang tegak lurus dengan ACH. Katakanlah dalam hal ini saya bikin bidang baru. BDHF.
Terus kemudian sama yang merah, jadi dia berpotongan di sini. Titik O misalnya. Terus kemudian di sini ada F. Dah. Yaitu adalah DF. DF tegak lurus dengan ACH. Alasan. Karena DF tegak lurus dengan HO. Dan DF juga tegak lurus dengan AC. Kenapa DF tegak lurus dengan AC? Karena AC tegak lurus sama bidang yang memuat DF, yaitu adalah BDHF. Langkah yang kedua, cari titik tembus. Titik tembusnya terhadap ACH sudah ketahuan, yaitu di sini. Tadi katanya titik apa ya? Titik T, yang satu titik X. Ini titik T. Terus kemudian titik X, cari tahu titik tembus. Langkah kedua sudah dapat titik T. Langkah yang ketiga, yaitu adalah cari titik tembus DF dengan apa tadi? QRT atau RTQ. Berarti dalam hal ini kita bikin bidang yang memuat DF, terus kemudian bidang yang memuat DF adalah BDHF, BDHF dipotongin sama QRT, perpotongannya di sini. Terus kemudian kita dapat titik ini titik X. Kalau dia garis-garisnya membingungkan, copot semuanya karena T sama X sama-sama terletak di bidang BDHF. Gambar bidang BDHF. Ini gambar bidang BDHF. Ini kayaknya kegedean. Kecilin. BDHF. Kita butuh garis DF karena titik-titik T sama X terletak di garis itu. Kita butuh titik O, tengah-tengah, HO. Dari sini muncul perpotongan, yaitu adalah titik T. Kita butuh titik Q, ini adalah titik Q. Terus kemudian titik yang satunya adalah di tengah-tengah DO, di sini. Terus kemudian hubungin, di sini kita punya titik X. Kita butuh TX. Dan TX bisa dicari dari kesebangunan TX. Kita bisa menggunakan kesebangunan daripada segitiga yang ini. Nih, kesebangunan. Kita mau mencari TX, jadi TX-nya itu adalah setengah dari TD. Sementara TD kita cari dari kesebangunan yang lainnya. TD kita bisa cari bandingin antara kesebangunan segitiga ini dengan segitiga ini. Ini kan perbandingannya 2 berbanding 1. Ini 1. Jadi kalau misalkan kita nyari tahu TD itu adalah 1/3 daripada DF. Kenapa 1/3? Gara-gara ini 1 berbanding 2. Jadi TD 1 dibanding 3. Berarti 1/6 daripada DF. DF adalah diagonal ruang. Hasilnya adalah 4/3. Jadi dibagi 2. 2/3 dibagi 3.